Ada karakter yang sudah bertahun-tahun ada di SpongeBob, dan ada juga yang hanya muncul beberapa menit lalu hilang di telan pasir. Misalnya, Squilvia hampir memperbaiki hidup Squidward, dan Flats hanya ada untuk mengganggu SpongeBob. Jadi hari ini, mari kita lihat karakter-karakter yang tidak pernah muncul lagi di SpongeBob. Blackjack adalah sepupu SpongeBob. Setelah menerima surat yang menyatakan dia akan mengejar orang tuanya, SpongeBob menjadi sangat ketakutan. Surat itu ditandatangani Blackjack. Sepupu Blackjack baru keluar dari penjara. Saat kecil, Blackjack sering mengganggu SpongeBob hanya untuk bersenang-senang. Jadi, SpongeBob menganggap ancaman itu dengan serius dan berlari ke rumah orang tuanya yang sekarang tampak seperti tempat kejadian perkara. Lalu dia pergi ke rumah neneknya dan akhirnya menghadapi Blackjack. Tapi ternyata Blackjack tidak tumbuh sama sekali sejak kecil, jadi sekarang dia tidak mampu menyakitinya. Setelah itu, kami tak pernah melihatnya lagi. Ada yang percaya dia kembali ke penjara atau pergi dengan malu dari Bikini Bottom. Jim, koki asli di Krusty Krab, muncul di musim kelima. Dia datang dengan limusin emas. Tuan Krabs mengungkapkan bahwa Jim adalah karyawan terbaik sepanjang sejarah. SpongeBob sempat ragu, tapi setelah mencoba burger Jim, ia sangat terkesan. Jim melatih SpongeBob seperti ninja, lalu ikan bijak itu memberi nasihat padanya. Dia bilang jika SpongeBob ingin hebat, dia harus membuat warisannya sendiri di luar Krusty Krab. Artinya, dia menyuruh SpongeBob mundur secara tidak langsung. Jadi dengan hal terakhir itu, kemungkinan besar Jim punya restorannya sendiri, di mana dia yang memimpin dan menjadi bosnya. Yang aneh adalah kita tidak pernah melihatnya lagi, bahkan saat perayaan ulang tahun Krusty Krab sekalipun. Tapi ya setidaknya kita tahu dia sukses. Cacing besar Alaska muncul di musim kedua, menghancurkan apapun yang dilewatinya, dan beberapa ikan terlihat sedih serta mengeluh karena barang mereka dimakan. Sandy mencoba melawannya, tapi ternyata dia terlalu besar untuk tupai itu. Jadi Patrick mengusulkan salah satu ide bodohnya yang mungkin saja berhasil. Dia mengusulkan memindahkan Bikini Bottom, tapi itu jelas ide buruk. Setelah semua kekacauan yang disebabkan oleh cacing laut ini, kita tidak pernah melihatnya lagi. Mungkin dia akhirnya dimakan oleh seekor hiu, atau mungkin dia memutuskan untuk pindah ke kota lain untuk menghancurkannya, melakukan hal yang sama seperti di Bikini Bottom. Pria dengan setelan gorila dan George si ikan muncul di akhir episode Aku Mengalami Kecelakaan. Saat semuanya tak terkendali, tiba-tiba muncul pria bersetelan gorila dan ikan bernama George. Ini cukup mengganggu, dan jika diperhatikan, mereka tampaknya sedang mencari informasi atau hal ilegal. Begitu mereka sadar ketahuan, mereka langsung bereaksi dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Seorang manusia di Bikini Bottom karena Bikini. Serialnya tidak pernah menjelaskan bagaimana mereka menyusup, bahkan tidak ada penyebutan atau referensi soal penyelesaian kasus ini. Pasemos a uno de los episodios. Sudah tidak ada apa-apa lagi begitu mereka ketahuan. Sudah tidak ada lagi begitu mereka ketahuan. Kali ini Plankton dalam keputusasaannya untuk mendapatkan resep Krabby Patty memutuskan melakukan hal yang paling ekstrim. Mencuri DNA Tuan Krabs dan kemudian menciptakan klon. Tapi klon yang sebagian Plankton, sebagian Krabs. Wah teman-teman, itu ide yang gila banget. Namun karena alasan yang jelas, seluruh rencana ini akhirnya di luar kendali. Karena klonnya tak patuh pada siapapun, termasuk Plankton dan Tuan Krabs. Makhluk ini mengambil alih seluruh kendali Krusty Krab dan Chum Bucket sekaligus. Praktis, dia jadi bos dalam waktu kurang dari 2 menit. Dan ketika dia sudah tidak membutuhkan Plankton maupun Tuan Krabs, dia akhirnya menyingkirkan mereka begitu saja. Disitulah Plankton dan Tuan Krabs harus melakukan sesuatu yang tak terpikirkan, bekerja sama untuk menghentikan klon ini. Di tengah kekacauan, mereka sadar klon itu terbelah saat mereka saling memukul di dekatnya.
Intinya, satu-satunya cara mengalahkannya adalah saling memukul terus hingga eksperimen itu hancur sendiri. Setelah dipukuli, klon itu langsung menghilang. Tak ada lagi yang membicarakan klon DNA Tuan Krabs yang nyaris menguasai bisnis Bikini Bottom. Setidaknya dengan klon ini, kita tahu dia benar-benar hancur, jadi kita tak pernah melihatnya lagi. Kecuali jika Plankton tiba-tiba kehilangan akal dan membuat klon baru. Flats, di episode si tukang bully, wah namanya, Nyonya Puff mengenalkan murid baru di kelas. Dan meskipun semuanya terlihat normal, ikan ini hanya bilang kalau dia suka menendang pantat. Jadi SpongeBob jadi benar-benar ketakutan. Ini membuatnya jadi pantat pertama yang ditendang. Jadi SpongeBob memutuskan untuk kabur melintasi seluruh Bikini Bottom. Dan tentu saja dia melakukan apa yang pasti akan kita lakukan, mengadukannya ke orang tuanya. Ternyata ayah SpongeBob juga takut padanya. Tapi ketika Flats akhirnya menepati ancamannya dan menghajar SpongeBob habis-habisan, oh kejutan! SpongeBob menyerap semua pukulan dari Flats. Flats sangat kecewa dan merasa hidupnya kehilangan tujuan. Jadi setelah itu dia menghilang. Kita tidak pernah melihatnya lagi di episode manapun. Ada teori dia dikeluarkan atau pindah sekolah. Tapi kalau kalian pikir-pikir lagi, yang paling masuk akal adalah Flats tidak bisa menahan rasa malu itu. Jadi dia memutuskan untuk pindah kota, dan pasti dia pergi tinggal di jurang atau sejauh mungkin supaya tidak ada yang mengenalinya. Sekarang kita lanjut ke Squilvia. Di episode Love Death Squid, kita bertemu cumi-cumi besar yang jadi cinta pertama Squidward. Squidward berkata pada SpongeBob bahwa cinta itu tidak ada. Tiba-tiba wanita cantik datang ke Krusty Krab. Squidward hampir pingsan karena terkejut. Dia benar-benar bingung mau bicara apa. Untungnya, SpongeBob datang dengan pesonanya dan berhasil menaklukkan Squilvia untuk Squidward. Sang Sports mengatur kencan dan melatih Squidward agar tidak gagal. Squidward bahkan tidak tahu harus berkata apa atau menjaga percakapan tetap menyenangkan. Dan ketika semuanya di luar kendali, SpongeBob mendorongnya di tangga. Squidward pun meledak. Dia mulai berteriak dengan sangat marah dan kesal. Saat itu juga Squilvia mendengar segalanya. Anehnya, Squilvia malah jatuh cinta pada reaksi Squidward dan setuju untuk berkencan dengannya. Begitu ceritanya. Sepertinya Squidward hanya bertahan satu kali kencan karena kita tidak pernah melihat Squilvia lagi. Kita bahkan tidak melihat tanda-tanda bahwa Squidward sedih karena kehilangannya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Squidward pasti menolak Squilvia yang malang karena bahkan dirinya sendiri saja dia tidak tahan. Karena kemiripannya, saya kira Squilvia pun jadi sama pahitnya dengan Squidward seperti yang terlihat di Squidville. Segalanya membosankan hingga Squidward memilih kembali ke Bikini Bottom. Itulah yang terjadi pada karakter yang hanya muncul sekali di SpongeBob. Tulis di kolom komentar siapa yang ingin kalian lihat kembali.